Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham Dian ya, di mana saya belum pernah membahas saham ini di channel Naik Level ya, atau PT Diandra Media Internasional per tanggal 24 April 2024 harganya dari 89. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Dian ini dari 5 parameter dari kinerja harga sahamnya. Kemudian kita akan cek fundamentalnya dari 5 parameter. Dari seasonality, dari fundamentologinya juga dari 5 parameter, kemudian untuk teknikalnya, ini baru poin kedua karena poin ke-1 belum pernah dibahas di video saya sebelumnya. Nah, untuk IPO, dia IPO ini sejak tahun 2013 dengan harganya 350 dan harga saat ini itu masih floating minus 75%-an teman-teman ya. Atau kalau teman-teman beli sejak IPO ya saat ini sisa 25,4% saja asetnya. Dan untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir kita lihat untuk 10 tahun, 5 tahun ini masih jangka panjang masih negatif teman-teman ya. Dan 1 bulan sampai 3 bulan ini dan 1 minggu sudah mulai positif. Ya, untuk tahun ini juga sudah positif ya 4,71%. Harganya tertinggi pernah di 143, terendahnya di 73. Jadi harga saat ini masih cenderung lebih rendah ya, mendekati harga terendahnya teman-teman ya. Di sini ya. Nah, ini teman-teman ya, dia dari Jakarta Pusat, situsnya diandramedia.com kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ya. Ini perusahaan apa, dia usahanya di bidang jasa, pembangunan, dan perdagangan. Intinya subindustrinya adalah jasa pendukung bisnis ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini ya teman-teman ya, lebih detailnya Diandra Media Internasional. Dia induk ya, memiliki 27 bisnis unit yang bergerak di bidang industri MICE ya. MICE itu meeting, incentives, convention, and exhibition. Pada tahun 2011, Diandra membagi kegiatannya pada 4 bidang usaha. Yang pertama, dia menyelenggarakan acara. Jadi ini kayak IO gitu teman-teman ya. Nah, IO organizer, penyelenggara acara atau pameran, kemudian mendukung acara, supporting ya, acara bisnis. Kemudian dia punya bisnis ruang konvensi dan pameran, dan dia juga punya hotel. Ada 4 ya, kita akan cek lebih detail. Nah, ini tontonnya untuk event, IO itu dia punya beberapa anak usaha, 16 totalnya. Ya, ini semuanya perusahaan yang IO ya, mengadakan event, penyelenggara event. Kemudian ini untuk mensupport eventnya, yang mensupport event-eventnya ini 1. Kemudian dia juga punya convention dan exhibition hall business ya, di Bali Nusa Dua Convention Center. Ada Bali Nusa Dua Hotel juga, ada Diandra Convention Center di Surabaya. Kalau teman-teman pernah meeting akbar di perusahaan-perusahaan, nanti kita akan lihat ya. Saya juga pernah meeting di sini waktu bekerja. Ya, kemudian juga punya hotel, ya, di mana hotelnya dimiliki adalah Santika di Nusa Dua Bali, Amaris di Pekanbaru, Amaris Jakarta, Amaris Tamrin, Amaris Panglima Polim Jakarta 2 Jakarta, dan Amaris Pratama Bali. Ya, jadi kira-kira itu bisnisnya dan ini kira-kira activity-nya teman-teman pada tahun 2023. Ya, jadi ini penyelenggara acara dan pameran, dia ada annual event ya di Indonesia International Motor Show. Nah, ini ya pameran mobil. Kemudian Indonesia International Furniture Expo, pameran furniture. Ya, dia menjadi penyelenggara acara. Ya, ini juga ada Reception and License Indonesian Chairmanship of ASEAN. Ya, ini dubes-dubes ASEAN. Dia juga menyelenggara. Jadi ini acaranya bukan acara yang kecil-kecil namanya. Kemudian ini acaranya BRI. Ya, kemudian ini sekilas saja teman-teman ya. Ini pameran hewan gini teman-teman ya. Kemudian ada Dream Tour, pameran tour. Kemudian ini penunjang acara pamerannya. Nah, ini dia ada di belakang. Ini bagian penunjang atau pendukung pamerannya ya. Nah, kemudian ini Nusa Dua Convention Center ya. Ini kalau teman-teman pernah bekerja di perusahaan besar, biasanya meeting kalau di Bali biasanya di sini gitu ya. Ini mega seminar asuransi, Indosat Orido ya.
Daihatsu meeting di sini juga, ASEAN Finance and Central Bank ya. Kemudian Dealer Annual Convention, ada Tulus Tur Manusia, ada TAM ya, TAM Dealer. Kemudian ada ini apa? Minyak sawit ya internasional. Kemudian ya ini ya teman-teman ya banyak, saya nggak perlu sebutkan satu-satu. Kemudian di Surabaya juga ada Prudensial meeting, rapat konsolidasi PKS ya, digunakan untuk pertemuan politik juga, AHA, job fair, seminar, simfoni kebangsaan Nasdem, acara wisuda dan resepsi pernikahan ya. Dan ini teman-teman ya, dari 4 bisnis tadi, ini yang paling banyak adalah dia sebagai penyelenggara acara ya. Penyelenggara acaranya itu paling besar baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi. Kemudian konvensi dan eksibisi ya tadi itu terbesar kedua ya 160 miliar. Kemudian yang pihak ketiga hotel ya. Kemudian yang pendukung acara jadi paling kecil teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat secara detail dari pendapatan tadi, kan paling banyak IO ya, penyelenggara acara. Kita lihat ya dari pendapatan netonya ya 1 triliun, dia memiliki laba bruto paling banyak teman-teman ya, 250 miliar. Kemudian hotel ini terbesar kedua adalah konvensi ya tadi ya teman-teman. Konvensi itu di Nusa Dua ya, menyewakan tempat mungkin ya. Ini paling besar kedua dan labanya cukup besar ya. Kalau kita lihat laba rugi operasionalnya, justru konvensi dan eksibisi ini yang memiliki laba operasi paling besar ya. Meskipun tadi penyelenggara omsetnya 1 triliun, namun dia untung operasionalnya tipis, cuma 23 miliar. Padahal dia dapat 1 triliun karena memang biayanya besar ya, untuk cost-nya juga besar. Nah, yang ini kan tempatnya itu kan sudah tidak ada cost lagi namanya, jadi labanya lebih besar. Hotelnya masih merugi untuk operasionalnya, pendukung acaranya juga ini lumayan ya, secara persentase ini besar ya teman-teman ya. Jadi kira-kira itu, kemudian kita cek kinerjanya, pendapatannya dari awal dia IPO kan 2013 tadi ya. Nah, ini sebelumnya positif lagi naik IPO ya, 2014 malah merugi setelah IPO. Ya, rugi. Nah, 2017 mulai profit lagi, 2018 mulai profit lagi, berarti eventnya mulai banyak lagi. Ya, 2019 nih tipis, dan 2020 ya pastinya jeblok. Ya, karena kan penyelenggara event mestinya nggak ada meeting-meeting ya. 2021 masih terdampak. Nah, ini 2022 dan 2023 sudah mulai pulih. Ya, pulihnya kenapa? Karena secara pendapatan sudah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya, ini juga 2023 lebih tinggi lagi dan profitnya sudah lumayan ya, 70 ini profit tertinggi kedua ya sejak di IPO. Ya. Kemudian untuk struktur pendapatannya juga ini sudah mulai pulih, jadi sudah mulai turn around ya dari COVID, teman-teman ya. Namun kalau kita lihat memang tipis ya dan sering merugi ya. Ini laba bersihnya tipis ya, cuma 5,3%. Nah, kalau kita lihat total pendapatannya tadi sudah disebutkan juga ya, dari 1,2 triliun naik jadi 1,3 triliun. Ya, laba kotornya naik, laba usahanya turun. Ya, karena beban usahanya naik, teman-teman ya. Jadi laba bersihnya masih naik 128 karena ada penghasilan lain-lain ini, terutama dari Ventura Bersama yang dulunya rugi, sekarang ya enggak, ruginya menurun lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk valuasinya pada saat video ini dibuat ada di PBV 0,67, di mana rata-ratanya di 0,58. Jadi memang lagi di atas rata-rata karena memang performance-nya ini all time high teman-teman ya. Performance secara pendapatannya all time high meskipun profitnya nggak all time high ya. Jadi ini masih di bawah rata-rata. Kemudian untuk pair-nya ini juga, nah ini pair-nya memang rada sulit ya teman-teman ya, karena ada negatif ya beberapa kali ya, di tahun 1, 2, 3, 4, 5 ya, profitnya tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 50-50, 5,5 dari 10 tahun 1 dekade itu negatif, setengah dekadenya juga positif.
Nah, untuk earning yield-nya kalau kita lihat untuk periode tutup tahun 2023 ini masih terbilang murah teman-teman ya, sama kayak 2018 yang dimana performance-nya ini labanya tinggi ya. Kemudian 2023 ini labanya juga tinggi namun tidak setinggi 2018 ya. Jadi untuk harga saat ini di 89 ini murah ya. Kita cek berapa harga wajarnya. Ya, harga wajarnya ada di 121 sampai 181 ya, berdasarkan dari kinerja tutup tahun 2023. Tidak melihat fluktuatifnya tadi, tapi kalau beli di harga saat ini dengan performance saat ini murah ya. Terdiskon 26 sampai 51% dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen ini tidak rutin bagi dividen ya. Karena ya memang tadi kadang untung kadang rugi gitu teman-teman ya. Dividennya pun kecil ya, kecil padahal tadi dia kalau dapat profit lumayan besar ya secara earning yield ya. Nah, gimana tahun 2024 ini ada potensi dia tidak membagikan dividen, namun kalau misalnya membagikan dividen, kemungkinan dia akan membagikan 2 ya, sesuai dengan sebelumnya ya, atau kalau kita konversi 2,24% ya. Tapi ada kemungkinan tidak membagikan ya, karena mungkin bisa saja untuk memperkuat struktur karena dengan melihat tipe bisnisnya yang kadang untung, kadang rugi. Jadi sebenarnya kalau perusahaan seperti itu lebih bagus kalau dia menjaga cash-nya tebal, ya. Kita lihat ya secara cash per share-nya ini sangat cukup teman-teman ya, 55 ini besar namanya dibandingkan dengan harga, sahamnya ini, besar sekali ya. Ini berapa persen teman-teman ya, bentar saya hitung. Nah, 62% cash, ya. Gitu ya, jadi dia memiliki kemampuan untuk bayar dividen full, tapi harusnya sih enggak ya, karena lebih bagus kalau manajemen menjaga cash-nya, supaya kalau terjadi kerugian ya mereka masih bisa bertahan gitu ya. Karena event ini kan kalau kondisi normal, ekonomi lagi bagus, mesti akan banyak-banyak event. Tapi kalau perusahaan lagi berhemat, ya toh, mungkin meetingnya biasanya di Bali, di Surabaya ya, meetingnya di kantor aja, atau online aja kan sekarang ada bisa meeting online seperti itu. Dan untuk kesehatan finansialnya, untuk quick ratio-nya ini terjaga di 1, current ratio juga terjaga di 1. Debt to equity ratio-nya ini bagus ya, jadi selama dari 2011 turun ya, which is good ya, karena sekali lagi ini perusahaan kadang untung kadang rugi ya, jadi manajemen harus pintar-pintar untuk menjaga cash. Untuk di quarterly ini juga oke ya, masih turun di 0,4 debt to equity ratio-nya. Dan untuk seasonality kita lihat harga sahamnya cenderungnya lebih banyak turunnya daripada naiknya ya. Sejak 2018 inilah performance tertingginya ya, 2018 nanti kita lihat ya performance tertingginya, dia naik ya, sejak IPO dia turun terus. Nah, setelah 2018 mencetak kinerja tertingginya dia naik 37%. Naik lagi optimisme terjadi tahun 2019 karena harapannya pasti bisa meningkat lagi kan, kalau ini sudah break performance tertingginya 2019 ini juga masih optimis ya sampai April ya. April ini kan biasanya karena habis rilis laporan tahunan ya, laporan keuangan di bulan April naik ya, ternyata bagus nih 2018. Nah, kemudian Mei rilis laporan kuartal 1 turun dia, mulai turun ya. Covid jeblok, ini pemulihan dan 2024 ini karena 2023-nya mencetak all time high lagi, ini ada optimisme juga di sini ya. Jadi mestinya 2024 ini plus ya tahunnya, mestinya positif secara seasonality ya kalau dianalisa. Nah, kalau secara bandarmologi ini dimiliki oleh Transmedia, ada Yuli Sekuritas juga, ada Mondial Investama Indonesia, kemudian ada ini investor retail yang memiliki di atas 5% namanya di luar komisaris dan direksi. Ini ada komisaris dan direksi juga. Kemudian ini masyarakat yang scriptless-nya ada 23,62%, total lembar sahamnya 4,2 miliar. Dan untuk peran investor asing di saham ini sebenarnya tidak terlalu besar, tapi kalau kita perhatikan ya di tahun 2024 ini sejak Desember lumayan ya, jadi meningkat yang biasanya 0,1 gitu ya, meningkat dan ini
membeli terus setiap bulan ya. Jadi ada demand nih teman-teman ya. Kemudian kita lihat di April ya. Nah, ini ada demand di sini. Lebih banyak belinya daripada jualnya. Kemudian untuk kepemilikan retailnya kita lihat holdernya juga setahun terakhir bertambah cukup banyak dan jumlah lembar sahamnya juga bertambah. Namun rata-ratanya berkurang, berarti yang masuk itu nilainya lebih kecil-kecil dibandingkan holder existingnya ya sebelum mereka masuk. Dan ini menariknya di Februari ke Maret ini turun, tapi jumlah lembar sahamnya naik. Berarti ada yang menambah kepemilikannya, investor existingnya menambah kepemilikan pasti ya. Karena kalau mengikuti saham ini, performance tertinggi mestinya akan menambah karena tambah yakin ya. Wah ini sudah mulai pulih. Ini kan penyelenggara eventnya bukan yang bukan yang kecil-kecil ya, ini event besar-besar. Ya, harapannya ekonomi membaik dan lebih banyak event lagi ya teman-teman karena mungkin kalau sudah lama nggak meeting, pengennya meeting ya di Bali misalnya seperti itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Ya, ini average-nya naik teman-teman ya. Oke, kemudian perpindahan saham struktur saham selama setahun terakhir kalau kita lihat setahun terakhir di sini kita lihat garisnya turun dan harganya juga turun teman-teman dari 140 ini tadi ya ke 89 kita lihat ada big distribution dan ini CC broker CC besar ya 13,3 miliar ya yang lainnya seimbang cuman ini aja satu broker yang membuang barangnya secara aktif ya artinya dia hajar kiri sehingga menggerakkan harganya turun. Nah kemudian ini data lebih detailnya ya struktur kepemilikan saham Dian ya kok harganya bisa seperti ini ya kalau kita lihat grafiknya ini kan nggak keren gitu ya kayak likuiditasnya kurang gitu ya pergerakannya nggak cantik gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kita lihat ya, dari struktur kepemilikan sahamnya, dari 4,2 miliar ini yang floating atau yang menggerakkan harga itu hanya 78% atau 3,3 miliar. Ya, paling banyak lokal CP, ya, lokal CP ini paling banyak, dia adalah pengendali, ya. Kemudian terbesar keduanya adalah lokal ID, teman-teman ya. Jadi ini yang jadi masalah ya ini. Ya, terbesar keduanya adalah lokal ID. Ya, terbesar ketiganya sekuritas, tadi mungkin Yuli Sekuritas ya. Kemudian terbesar berikutnya hanya 4 yang besar ya, satunya foundation ya atau yayasan. Jadi 4 besar ini kita lihat ya, perpindahannya setahun terakhir ya, ini bagus lokal CP membeli ya, stok paling banyak membeli, namun sampai sini aja terus dia stop di sini ya. Yang masih aktif membeli adalah investor retail lokal ya, dia grafiknya masih naik terus, membeli dari siapa? Nah ini foundation mau menghabiskan stoknya, jadi kemungkinan tadi yang broker CC ini adalah foundation namanya karena dia setahun terakhir buang barang aktif dan hajar kiri ya. Jadi menyebabkan harganya turun. Nah, kalau kita lihat tekanan jualnya tinggal sedikit di bulan Maret teman-teman ya. Tinggal 17,9 lembar saham dia. Dimana kalau kita lihat setahun terakhir dia menghabiskan mungkin bulan ini bisa habis teman-teman ya. Kita lihat ya di sini ya. Foundation itu nah bulan Maret itu dia menghabiskan 33 jadi kemungkinan bulan ini April nanti kalau kita bulan April nanti kita lihat tanggal 1 Mei kalau teman-teman langganan data di tempat saya teman-teman bisa ngecek langsung ya tanpa menunggu saya mengupdate di YouTube ya teman-teman bisa ngecek langsung foundation apakah sudah habis atau belum. Kenapa kok penting? Karena kalau foundation sudah habis artinya tekanan jualnya berhenti teman-teman ya. Tekanan jualnya berhenti dan ini stop. Lihat ya, sekuritas juga stop. Ya, dan yang menarik di sini apa? Ya, selain lokal ID yang membeli, kita lihat di sini ada reksadana asing yang membeli meskipun dia bukan bandar atau market maker di sini, tapi reksadana biasanya kok membeli itu kan secara rutin dan berkelanjutan ya. Nah, kalau misalnya ini sudah habis, foundation sudah habis, reksadananya membeli, harapannya investor retail lokal yang menjual ke reksadana dengan seperti itu harganya akan naik ya. Tapi kalau investor retail lokal tetap membeli terus, nggak ada yang jual ya jadi nggak tahu apakah tetap akan hajar kanan ya. Kalau kalau nggak ada yang jual atau yang jual sedikit tapi yang meminta lebih banyak ya mestinya harganya akan terbang teman-teman ya. Tapi biasanya kan nggak mau ya. Kalau mau beli itu kan pengennya di harga rendah nggak mau di harga tinggi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen dapat data seperti ini, saya ada video penawaran di deskripsi ya teman-teman bisa cek ya. Datanya lumayan penting untuk kita bisa tahu tekanan jual dan tekanan beli. Nah, untuk di April ini
Kita lihat ya, dia naik kemudian turun lagi. Di sini terlihat ada akumulasi ya teman-teman ya. Dan broker CC ini sudah nampaknya sudah bukan tobuannya ya, dan kemungkinan sudah habis tadi stoknya. Nanti di bulan April ini, nanti kalau teman-teman punya datanya bisa dicek di bulan Mei ya, kalau misalnya mengincar saham ini. Kalau nggak mengincar ya nggak perlu dicari tahu gitu ya. Kemudian untuk pola teknikalnya kalau kita lihat ini sedang turun, tapi di sini dia ranging aja teman-teman, dari 77 sampai 100, karena kemungkinannya dia di sini ya, tekanan jualnya nih setahun terakhir ada tekanan jual, jadi turun. Nah, ini sudah mulai ada kenaikan, ini mungkin reksadana beli di sini, volumenya naik, kemudian di sini. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana nih teman-teman ya? Kemungkinan saya prediksi dia akan tetap ranging aja di sini ya, karena ini biasanya kalau setelah ada volume besar ini dia akan ranging. Nah, nanti kalau misalnya tekanan jualnya sudah habis, kemudian reksadana positif ya, setiap bulan membeli, dan investor retail membelikan sahamnya, ya kemungkinan harganya bisa mulai beranjak naik ya, bisa kembali ke 140 mungkin, atau ke harga wajarnya. Oke, itu saja teman-teman ya, dan ini terakhir untuk seri sahamnya, kinerja jangka pandangnya menaik, kinerja jangka pendeknya sedang naik, valuasi sedang murah-murahnya nih di tahun 2023 ya. Tidak rutin bagi dividen, namun kalau membagi kemungkinan besar hanya 2,24% atau mungkin saja tidak membagi ya. Tapi it's good ya. Itu bagus ya teman-teman ya, tidak membagi juga nggak apa-apa karena memang tipe perusahaannya ini kadang untung kadang rugi. Kemudian seasonality tidak ada potensi naik. Untuk bendarmologi Maret ke Maret yang ada distribusi tadi, April ada akumulasi. Ya kemungkinan akumulasinya terdetek karena mungkin saham kepemilikan foundationnya sudah habis ya, kemudian demand-nya masih ada. Ya, untuk technical si ranging aja di 277 sampai 100 ya. Terakhir disclaimer ya teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Dian. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Dian ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion atau pelengkap informasinya teman-teman saja jika teman-teman tertarik dengan saham Dian. Ya, oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham Dian ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.